Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Bidayatul Hidayah halaman 32. Qauluhu wasarrafa himmatahum tulana hariha ila talabil jahi wal manzali fi qulubil khalqi wattarrahum dzalika ilal mura'ah wal mumarah wal munaqasati fil kalami wal mubahah. Jadi setelah ulama setan itu menjerumuskan ulama, ya, ulama yang ilmunya digunakan untuk mencari pangkat, ilmu dibuat pelantaraan untuk mendapatkan harta, saling bermusuhan. Jadi ingin mengadakan debat, mengatakan menyanjung diri sendiri. Saya sudah dalam masalah perkataan itu, ya akhirnya apa? Akhirnya beradu, berdebat, saya yang lebih baik, saya harus lebih baik, karena sudah di sini. Itu hakikatnya setan. Itu adalah hasutan dari iblis. Makanya iblis di dalam mengganggu manusia itu caranya bukan secara berhadapan, bentuk iblis langsung, tidak, masuknya pada hati, pada akal pikiran. Nah kita kadang nggak sadar, pikiran kita ingin seperti ini, saya harus punya uang sekalipun bagaimana caranya. Nah akhirnya membuat memalsukan ini dan itu. Pada hakikatnya itu sebenarnya adalah tipu daya dari iblis tanpa disadari. Ya, maksudnya apa ya, sudah masuk pada akal pikiran, pada hati kita. Jadi seakan-akan itu timbulnya benar-benar dari akal pikiran kita, dari hati nurani kita. Benar akal, tapi akal sudah dipengaruhi oleh iblis. Demikian. Wa hadzal fannu minal ilmin nafi qad jama'nahu fi kitab Ihya'i Ulumuddin. Niki fan masalah ilmu yang bermanfaat itu dikumpulkan oleh di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangannya Imam Ghazali. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi summa allimhu summa allimhu wad'u ilaihi. Faman alima dzalik wa amilah bihi summa allamahu wada'a ilai fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa. Jadi kalau kita itu termasuk orang yang ahli, yang di dalam masalah ilmu bermanfaat, berarti kita bisa menghasilkan ilmu yang bermanfaat kita. Gimana? Amal kita sesuai dengan pengetahuan kita, apa yang kita kerjakan sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Bukan ilmu dibuat alat untuk mempengaruhi orang, untuk mengajar orang, tapi dirinya tidak. Padahal diri sendiri tidak ada, tidak digunakan sama sekali. Jadi ilmu manfaat berarti ilmu yang bisa kita gunakan untuk diri sendiri, kita mengajarkan kepada orang lain, kita mengajak kepada masyarakat agar mempunyai ilmu yang bermanfaat. Faman alima dzalika wa amila bihi summa allamahu wa da'a ilaihi. Jadi
Jadi kalau orang itu ngerti, mengetahui ilmu yang bermanfaat, mengamalkan ilmunya, dan mengajarkan kepada orang lain, serta mengajak mereka dengan ada terhadap ilmu yang bermanfaat, maka orang tersebut termasuk orang yang mulia di hadapan Allah. Fi malakutis samawati. Jadi orang tadi itu termasuk mengajak mereka untuk memiliki ilmu yang bermanfaat. Tifadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Jadi orang yang seperti itu adalah orang yang mulia di fi malakutis samawati, termasuk orang-orang yang mulia di alam akhirat. Ini di malakutis samawati niki berarti di hadapan malaikat orang itu termasuk orang yang mulia, malakutis samawati. Dengan persaksian siapa? Dengan persaksiannya Nabi Isa alaihi salam. Fa idza farautah muko ari kalani rampung sapa sira fa idza farautah muko ari kalani rampung sapa sira Faida farauta muko ari kalani rampung sopo siro min islahi nafsika sangking bagusaken awak siro gohiron ing dalem gohire wabatinan lan batini wafadula lan turah opo syai'un suwici-wici min awqatika kang sangking piro-piro waktu siro. Fala ba'sa muka ora ono bahaya iku maujud opo antas tahila ing yento ketungkul sopo siro bi ilmil madhabi kelawan ilmuni madhab fil fikhi ing dalem fikih li ta'rifas terapun supaya sama terapun ngerti sira wero sira bihi kelawan ilmil madhab al furu'a ing pira-pira pang an-nadhirata kang longko apa furu' fil ibadati ing dalem pira-pira ibadah ing dalem pira-pira ibadah wa tariqit tawassuti lan tedalani adil bainal khalqi ing dalem antarani makhluk fil khusumati ing dalem pira-pira para patu
ing dalem piro-piro para patu indang kibabihim ing dalem nalika oleh ngrungkepi kholqi ing dalem nalika oleh ngrungkepi kholqi ala syahawati ing atase piro-piro syahwat ala syahawati ing atase piro-piro syahwat fadzalika muka utawi mengkunu istiwal aidon haleman ba'dal farahi ing dalam sakwuse rampung ba'dal farahi ing dalam sakwuse rampung min hadhil muhimmati saking ikilah piro-piro barang kang penting saking ikilah piro-piro barang kang penting min jumlati furudil kifayati saking jumlai piro-piro fardu kifayah saking jumlai piro-piro fardu kifayah. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza farauta dzalika min dzalika kullihi wa farauta min islahi fa idza farauta min dzalika kullihi wa farauta min islahi nafsika zahiran wa batinan. Kemudian wa fadula syai'un min awqatika fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhhab fil fiqhi li ta'rifa bihi al furu' an nadhir fil ibadah. Jadi kalau kita itu sudah selesai tentang masalah ilmu yang bermanfaat, kita bisa mengamalkan, bisa diamalkan oleh diri sendiri, diajarkan kepada orang lain gitu. Sudah mempelajari ilmu ternyata dan wa farauta min islahi nafsika zahiran wa batinan, dan sudah bisa memperbaiki diri sendiri dalam segi zahir dan batin, luar dalamnya kita sudah bisa memperbaiki diri. Kalau demikian, fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhhab fil fiqhi li ta'rifa bihi al furu'an nadhiru fil ibadati wa tariqit tawassuti bainal khalqi fil khusumati indang kibahihim ala syahawat. Jadi kemudian kita itu beralih untuk mempelajari ilmu mazhab, mengetahui perbedaan di antara mazhab dalam masalah ilmu fikih. Jadi kita belajar niki bulan perbedaan pendapat mazhab ilmu fikih. Tujuannya apa? Agar supaya dita'rifa bihil furu'an nadhira fil ibadah. Jadi agar supaya kita itu bisa mengetahui ilmu masalah persoalan ibadah yang jarang di dalam masalah apa nih jadi nih bisa mengetahui masalah pendapat-pendapat di dalam masalah ibadah. Contoh seperti gini saja. Di dalam masalah, nah sekarang ini kita harus mengerti berarti masalah fala ba'sa an tashtagila bi ilmil madhab fil fiqhi. Di sini kita mempelajari ilmu mengenai perbedaan antara madhab di dalam masalah ilmu fikih, madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i, Imam Malik. Nah, kita harus mengetahui di sini. Dan nanti kita itu kalau sudah mengetahui masalah-masalah di sini mudah untuk mengamalkan.
Kadang-kala orang kurang paham, kita kalau bermadzhab Syafi'i tidak boleh mengamalkan mazhab yang lain. Kata siapa? Nggak bisa. Ya nggak masalah. Yang penting satu qadiyah. Nah, seperti kita nanti ketika mau melaksanakan ibadah haji, sedangkan kita itu tidak bisa menahan untuk mengeluarkan angin. Nah, di sini kan ada yang mengatakan kondisi, atau yang lebih mudah masalah apa? Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan. Nah, kita tidak bisa menghindar. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i di saat kita melakukan ibadah haji atau umroh, sedangkan kita tidak bisa menghindar sama sekali, maka kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Akhirnya kita itu selalu bersentuhan. Ketika kita melakukan tawaf, bersentuhan kulit laki-laki, batal. Tidak semuanya, ya harus kita wudhu lagi. Tapi di saat seperti itu kita itu mengambil mazhab yang lain. Akhirnya apa? Persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang itu tidak bisa membatalkan wudhu. Tapi ada yang cara wudhunya, cara ini sama. Soalnya masalah di sini adanya di mana? Di dalam kita itu harus mempelajari masalah ilmu fikih yang lebih mendalam lagi. Mengetahui ini pendapatnya ulama ini seperti ini, pendapat ini seperti ini, dan di sini letaknya. Wa tariqit tawassuti bainal khalqi fil khusumati indang kibahihim ala syahawat. Di samping itu kita akhirnya bisa mengambil jalan tengah di antara masyarakat yang sudah saling bertentangan. Kenapa bertentangan? Ya karena mereka itu sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Jadi orang kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu akan mengambil, maka dia itu akan berusaha semampu mungkin untuk memenangkan diri sendiri sekalipun pendapatnya salah. Karena sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Yang penting saya harus seperti ini, saya tidak berpikir apakah itu benar atau salah. Yang penting saya harus di atas. Coba sekarang kita ingat kembali, pernah kemarin saya katakan, coba kita ingat ketika pada masa pemilu. Bagaimana keadaan pada masa pemilu? Masa satu sama lain ulama saling bertentangan, saling mendukung orang yang didukung. Siapa yang banyak? Orang yang memberi uang. Oh, ini sampai saya kasih uang, ini dukung saya, ini dukung saya. Ngerti, padahal itu adalah perkara kadang-kadang tidak harus kita katakan, oh orang ini benar nih, padahal dia tahu sebenarnya itu tidak baik. Tapi gimana? Karena sudah dikuasai dengan hawa nafsu, apa saja bisa terjadi. Nah kan biasa ketika pemilu, kiai ini mendukung ini, kiai ini mendukung ini, akhirnya gimana? Yang didukung dikatakan baik, sedangkan yang tidak didukung dikatakan tidak baik. Sekalipun yang tidak didukung itu lebih baik daripada orang yang didukung. Kenapa? Ya di sini tadi indang kibai ala syahwat, sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Ini hawa nafsu itu sangat berat lagi, sulit untuk menghadapi. Saya sendiri sulit, nggak bisa mengatakan mudah melaksanakan. Coba kita ingat pada zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah selesai melaksanakan peperangan yang sangat dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Cuma peperangan itu yang paling besar. Rasulullah kemudian mengumpulkan pada para sahabat. Beliau bersabda bahwa kita masih akan menghadapi peperangan yang lebih besar sekali. Para sahabat langsung terkejut. Kenapa? Karena peperangan itu sudah sangat besar.
tidak ada yang lebih besar dari sebelumnya. Rasul masih daruh bahwa kita akan menghadapi peperangan yang lebih besar lagi. Hanya Rasulullah, para sahabat bertanya, apa itu? Rasul jawab, memerangi hawa nafsu. Memerangi hawa nafsu. Nah, hawa nafsu itu niki antara perbandingan akal dengan hawa nafsu. Kalau orang laki-laki akalnya 99, nafsunya 1. Sedangkan orang perempuan akalnya 1, tapi syahwatnya hawa nafsunya berapa? Syahwatnya berapa? 99. Tapi kenapa masih lebih banyak orang laki-laki yang mengganggu perempuan dulu? Karena oleh Allah orang perempuan itu diberi sifat, ditutupi dengan sifat rasa malu. Di sini letaknya. Jadi hakikatnya lebih banyak besar apa syahwatnya orang perempuan. Seandainya tidak ditutup dengan rasa malu oleh Allah, di mana saja orang perempuan bertemu dengan orang laki-laki, pasti dia akan yang mencium duluan, yang mengganggu duluan ya orang perempuan. Syahwatnya lebih tinggi, akalnya lebih sedikit. Di sini perbandingannya. Ini. Jadi kalau sudah dikuasai oleh berat syahwatnya. Fadzalika aidan ba'dal faraghi min hadhil muhimmati. Fadzalika muka utawi mengkunu istighol. Fadzalika muka utawi mengkunu istighol aidan hale maneh hale podo karo ilmun nafi. Aidan hale podo karo ilmun nafi ba'dal faraghi ing dalem sause rampung min hadhil muhimmati saking ikilah piro-piro barang kang wigati. Saking ikilah piro-piro barang kang wigati itu penting. Fadzalika iku min jumlatih. Fadzalika iku min jumlatih. Kurang. Iku min jumlati furudil kifayati saking jumlahi piro-piro fardu kifayah. Saking piro-piro jumlahi fardu kifayah. Jadi masalah tadi di atas itu sama termasuk masalah ilmu yang bermanfaat setelah kita itu apa? Masalah yang lebih penting, yang masalah yang berupa fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah itu bila mana orang lain, salah satu dari mereka yang sudah melakukan, yang lainnya bebas, seperti masalah merawat mayit, mengubur, mensalati, itu fardu kifayah. Bila mana tidak ada satu desa yang mau menyalati mayit, semua berusaha. Kalau sudah ada salah satu, maka yang lain gugur. Memandikan mayit, membungkus mayit, mengubur mayit, itu semua hukumnya fardu kifayah. Dan ini fa inda'atkah mukolamun ngajak ing siro opo nafsu ka nafsu siro. Fa inda'atkah mukolamun ngajak ing siro opo opo nafsu kan nafsu siro. Fa inda'at kamu kolamun ngajak ing siro opo nafsu kan nafsu siro. Opo nafsu kan nafsu siro ngajak ila tarkima maring ninggal barang. Ila tarkima maring ninggal barang silaima zakarnahu kang nutur sopo ingsun ing emma. Zakarnahu kang nutur sopo ingsun ing emma bayani ma minal awradi saking piro-piro wiritan. Saking piro-piro wiritan wal adhkari lan piro-piro zikir.
istisqalan krono milang-milang abot, istisqalan krono milang-milang abot, lidzalika maring mengkunu emma, lidzalika maring mengkunu ma, fa'lam muko ngertiyo siro, fa'lam muko ngertiyo siro, anna syaitana ing satuhuni setan, anna syaitana ing satuhuni setan, allaina kang den laknat sopo setan, iku qaddasa teman-teman nyamaraken sopo setan, fi qalbika ing dalem ati siro, ing dalem ati siro, adda'a nyamaraken adda'a ing penyakit, addafina kang kapendem opo, kapendem opo adda'a, wa huwa hale utawi addafin iku hubbul mali demen bondo, iku hubbul mali demen bondo, wal jahilan pangkat, wal jahilan pangkat, fa iyakah muka rumeksa sira ing awak ira, muka wedya sira ing awak ira, antal tarra ing yento kabujuk sapa sira, ing yento kabujuk sapa sira, bi kelawan hubbul mal, fatakuna muka sebabe ono sapa sira, fatakuna muka sebabe ono sapa sira, iku duhakatun ake guyoni, iku duhakatun ake guyoni, lahu maring setan, lahu maring setan, fayuh likukah muka ngrusak sapa setan ing sira, muka ngrusak sapa setan ing sira, wayas kharulan nginu sapa setan mingka saking sira, mingka saking sira. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inda azka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu minal awradi wal adhkar istisqalan lidzalika fa'lam anna syaitana al-ala'ina qaddasa fi qalbika ad-dafina wa huwa hubbul mal wal jahi. Jadi bila mana nafsu kita mengajak untuk meninggalkan wiritan dan zikiran karena dianggap terlalu memberatkan. Jadi karena apa, membayangkan oh ini berat, maka kita harus faham fa'lam anna syaitan allaina qaddasa. Jadi setan itu benar-benar menyamarkan penyakit yang ada di dalam hati kita, penyakit yang membahayakan. Penyakit yang membahayakan pada kita disamarkan oleh iblis. Apa penyakit yang membahayakan yang ada dalam hati kita? Penyakit yang sangat membahayakan di dalam hati kita ada pada diri kita. Penyakit yang ada di dalam hati kita yang sangat berbahaya adalah senang harta, senang pangkat. Orang kalau sudah senang harta, senang pangkat, dibutakan oleh harta dan pangkat, maka semua ilmunya hilang dengan percuma. Nggak mikir, yang penting kita dapat harta, yang penting kita dapat pangkat. Bagaimanapun caranya, lupa segala-galanya, lupa pada ilmu yang selama ini kita cari. Kenapa? Ya di sini sudah. Jadi kita harus paham, itu sebenarnya penyakit yang sangat besar, yang sangat membahayakan kepada kita. Itu disamarkan oleh iblis. Fa iyaka muqaru maksa sira ing awak ira antal tarro ing yento kabujuk sira bihi kelawan hubbul mal wal jahi, fatakuna duhakatan lahu fayih likukah wayas kharumingkah. Jadi kita itu supaya bisa menjaga diri, jangan sampai
kita itu terbujuk oleh setan dengan adanya senang harta dan pangkat. Kalau sebab apa? Kalau kita masuk pada perangkapnya, fatakuna duhakatan lahu fayuhlikuka wa yasharu minka. Jadi kita itu dibuat mainan, menjadi permainan oleh iblis, dipermainkan, dirusak oleh iblis, kita itu dihina oleh iblis. Dan lagi fa in jarrabta mukalamun jajal sopo siro nafsaka ing nafsu siro ing awak iro muddatan ing dalam siji mongso, jajal fil awradi ing dalam piro-piro wiritan, wal ibadati lan piro-piro ibadah, fakanat muko ono opo nafsaka iku la tastas kiluha ora milang-milang abot opo nafsuka ing awradi wal ibadah, ora milang-milang abot opo nafsuka ing al awradi fil wal ibadah, kaslan kelawan aras-arasan, kaslan kelawan aras-arasan anha sangking aurat wal ibadah, sangking aurat wal ibadah. Lakin zaharat tetapi ni pertelo opo raubatu kademen siro fi tahsilil ilmi ing dalem ngasilaken ilmu, fi tahsilil ilmi ing dalem ngasilaken ilmu an-nafi'i kang manfaati opo ilmu, kang manfaati opo ilmu, walam turid lan lamun orang ngarepaken siro lan ora lan bukan lamun nggih, walam turid lan orang lan wis orang ngarepaken sopo siro bihi kelawan ilmu nafi illa wajhallahi ta'ala angin ing dzate Allah ta'ala, angin ing dzate Allah ta'ala, waddaralan petesan al akhirata kang akhir opo dar, fadzalika muka utawi mengkuno ilmu nafi iku afdalul luwe utamu opo ilmu nafi, luweh utamu min nawafilil ibadati tinimbang saking piro-piro ibadah sunat, tinimbang saking piro-piro ibadah sunat, mahma sohat semangsani sah opo an-niyatu niat, opo an-niyatu niat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in jarrabta nafsaka muddatan fil awradi wal ibadah fakanat la tastaskiluha kaslan anha, lakin dhahar raubatuka fi tahsin ilmin nafi walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Tadi kita itu kan saya tidak mau melakukan ini karena ini berat bagi kami. Kami makan dengan setan diginikan. Nafsu kita seperti itu. Tapi kalau kita mencobanya, coba masalah wiritan, masalah ibadah saat dilakukan, maka pada akhirnya tidak akan merasa berat karena apa? Karena malas. Tapi justru akan menemukan lakin zaharat raubatuka fi tahsilil ilmin nafi walam turid bihi illal wajhallahi ta'ala wad darul akhirah. Tapi akhirnya justru dengan adanya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tapi lakin zaharat raubatu, akhirnya apa? Akhirnya kita itu punya rasa senang di dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat, dan ibadah-ibadah wiritan-wiritan yang kita lakukan akhirnya bukan karena yang lain tapi hanya karena Allah dan hanya karena akhiratnya. Fadzalika afdalu min nawafil ibadah
mahma sohatin niat. Jadi ilmu yang bermanfaat itu lebih utama daripada beberapa ibadah sunat kalau memang niatnya itu benar. Kalau niatnya salah, niatnya apa? Kita ibadah sunat agar dikatakan orang ahli ibadah. Kalau seperti itu ya nggak masuk, berarti ilmu nggak manfaat. Walakin sya'nah tetapi satu ni kelakuan iku fi sihatin niati tetap ing dalam sai niat. Fa illam tasih moko lamun rasa apa niat fawah moko utawi tahsilin ilmi iku ma'di nugururil juhali dadi panggonani kabujuke pira-pira wong kang bodho. Iku ma'di nugururil juhali dadi panggonan kabujuke pira-pira wong kang bodho. Wa mazallatu aqdamir rijali lan dadi keplesete pira-pira dlamaane wong lanang. Lan dadi keplesete pira-pira dlamaane wong lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Fa illam tasihha fa wa ma'dinul juhal wa mazallatu aqdamir rijal. Kalau demikian, kalau niatnya sudah tidak sah berarti niatnya sudah bukan karena Allah. Maka di dalam menghasilkan ilmu itu termasuk kita itu apa? Termasuk tempat terbujuknya orang-orang yang bodoh dan terplesetnya kaki orang laki-laki. Artinya gimana? Jadi kita itu termasuk orang yang tertipu oleh iblis. Kita itu dijerumuskan oleh iblis. Al-halatus saniyatu, dari kami cukupi sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.